Kenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Mukalgo dari 5T4 untuk mempresentasikan materi 3, yaitu penjelasan tahapan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi umumnya dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu intelligence phase, design phase, dan choice phase. Setiap fase memiliki peran yang penting dalam memastikan keputusan yang diambil dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu intelligence phase. Phase ini dimulai dengan identifikasi masalah dan tujuan organisasi. Pada tahap ini, seorang pengambil keputusan berusaha memahami apakah benar terdapat suatu masalah, membedakan antara gejala dan inti permasalahan, serta mendefinisikan masalah secara jelas. Tantangan besar dalam fase ini adalah keterbatasan data. Data bisa saja tidak tersedia, mahal untuk diperoleh, tidak akurat, atau bersifat subjektif. Masalah kemudian diklasifikasikan menjadi 3, yaitu masalah terprogram atau terstruktur dan rutin, misalnya jadwal kerja. Masalah tidak terprogram yaitu baru, kompleks, dan unik, misalnya merger perusahaan, serta masalah semi terstruktur yang berada di antara keduanya. Selain itu, masalah yang kompleks biasanya diuraikan menjadi sub-masalah agar lebih mudah ditangani. Tahap ini juga menekankan pentingnya kepemilikan masalah, yaitu siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya. 2. Design phase. Setelah masalah teridentifikasi dengan baik, langkah berikutnya adalah merancang solusi melalui pembangunan model. Model ini bisa berbentuk konseptual, matematis, atau kualitatif, tergantung pada sifat masalahnya. Dalam model terdapat variabel keputusan, yaitu opsi yang dapat dipilih, variabel hasil, yaitu tujuan yang ingin dicapai seperti laba atau pendapatan, serta variabel lingkungan, itu faktor luar yang tidak bisa dikendalikan, misalnya kondisi ekonomi. Ada 2 pendekatan utama, yaitu optimalisasi yang mencari solusi terbaik di antara semua alternatif, dan deskriptif yang menganalisis beberapa alternatif tanpa jaminan hasil optimal, misalnya dengan simulasi. Pada tahap ini, pencarian alternatif dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, biaya, serta keahlian pengambilan keputusan. 3. Choice phase. Tahap terakhir adalah pemilihan alternatif terbaik dan membuat komitmen untuk melaksanakannya. Di sini, setiap alternatif dievaluasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Terdapat berbagai metode pencarian solusi, mulai dari pendekatan analitik dan algoritma yang sistematis, hingga heuristik atau aturan praktis yang lebih sederhana. Pengambilan keputusan juga sering menggunakan analisis sensitivitas untuk menguji ketangguhan suatu alternatif terhadap perubahan kondisi, serta analisis what if untuk memprediksi dampak skenario berbeda. Hasil dari fase ini adalah keputusan nyata yang siap dijalankan. Kesimpulan, tahap pengambilan keputusan adalah suatu proses yang sistematis dan berurutan untuk memastikan masalah dalam organisasi dapat diatasi dengan cara yang tepat. Fase intelligence membantu mengenali dan memahami masalah secara jelas. Fase desain memberikan kerangka solusi melalui model dan analisis. Sementara fase choice memastikan alternatif terbaik dipilih dan dijalankan dengan melalui ketiga tahap ini secara cermat. Organisasi dapat membuat keputusan yang lebih rasional, terukur, dan sesuai dengan tujuan strategisnya.
Mungkin hanya itu yang dari saya. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.